Hello fellas, how is going? My name is Muhammad Erul Ramansyah and I'm from University of Computer Indonesia. What is my purpose is I make project with my uh, science is communication science, and let me introduce how I make this presentation, what I make to tell you about this. First one, let's begin. Halo semua, di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu masyarakat global dan dunia maya. Ada apa di sana? Di situ saya akan membahas tentang poin-poin yang paling krusial, yaitu peluang, tantangan, dan juga realita baru. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, itu akan saya mulai dari masyarakat global. Masyarakat global adalah komunitas yang sering terhubung di dunia digital. Nah, di situ juga tidak ada batasannya, mau itu dari geografi, dari ketentuan setiap sudut negara, seperti zaman dulu kita menaruh email, menaruh hal-hal yang berbentuk fisik dan butuh ruang dan waktu yang sangat panjang. Maka dari itu, dunia maya dan realita dari media sekarang akan membahas beberapa hal sebagai berikut. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama, ada keterhubungan global. Yang kedua, akses informasi yang cepat. Yang ketiga, literasi multibudaya. Nah, dari ketiga poin ini, untuk subjudul yang pertama, saya akan membahas dulu yang dari pertama, poin pertama yaitu, yang pertama ada keterhubungan global. Keterhubungan global itu adalah bentuk komunikasi dan kolaborasi di setiap detiknya. Seperti apa itu? Akan ada beberapa contoh. Nah, contohnya itu, yang pertama, kita tidak tahu dan tidak ada batasan sesama antar negara. Yang kedua, ada akses informasi yang cepat. Cukup dengan internet, kita bisa tahu apa yang terjadi dari dunia lain. Dunia lain di sini maksudnya bukan dunia gaib, tapi dunia yang berbeda, dunia yang multikultural. Nah, yang ketiga tuh ada interaksi multibudaya. Interaksi multibudaya itu adalah bentuk kita bisa berkolaborasi dan mengetahui latar belakang budaya seorang itu. Dari negara mana dia, dari daerah mana dia, kita bisa tahu budaya mereka seperti apa hanya dengan lewat internet. Nah, untuk bagian kedua, saya akan membahas tentang cyber community atau komunitas budaya. Itu adalah bentuk interaksi yang terbentuk dari media sosial seperti yang kita tahu, di mana ketika Telegram, WhatsApp, dan Instagram sebagai membuat sebuah grup. Nah, ada ciri-cirinya nih. Apa aja itu? Yang pertama, itu bisa berbentuk fleksibel. Bagaimana fleksibel? Dengan kita menggenggam HP, menggenggam handphone, yang mana itu keseharian kita, yang kita bawa sendiri. Itu adalah bentuk dari mobilitas kita, yang dengan mudah kita berinteraksi dengan orang luar. Poin dari ciri-ciri kedua yaitu, mereka itu memiliki minat yang sama, yang terbentuk dari komunitas media sosial ini. Misalnya seperti yang kalian tahu, seperti pop kultur yang sekarang kita punya, kayak K-pop, K-drama, seperti penyuka beberapa kultur lainnya, dan mereka berada di dalam komunitas itu. Nah, sebagai awalan, kita harus tahu nih, apa dampak positif dari cyber community ini. Yang pertama, dampak positifnya itu adalah meningkatkan kolaborasi dan membuat peluang baru. Yang kedua, komunikasi menjadi mudah dan lebih cepat. Nah, setelah bagian positifnya itu, kita coba menelaah dari bagian negatifnya. Seperti apa sih persepsi dari negatifnya itu? Mari kita bahas. Yang itu yang pertama, isolasi sosial. Isolasi sosial itu dimana seorang individu itu kurangnya berinteraksi secara langsung atau secara real life. Yang kedua, itu adalah disinformasi. Disinformasi itu adalah penyebaran informasi yang belum diketahui faktanya secara luas, yang mana itu bisa menimbulkan hoax. Khususnya di Indonesia nih, kita di negara kita ini sangat berpedoman kepada sosial media, yang mana walaupun pengguna sosial media di Indonesia itu sangat banyak, tetapi kebanyakan dari kita itu tidak ada yang mengeducate atau mengedukasi tentang bagaimana ini berita asli atau berita hoax. Kebanyakan mereka mempercayai misinformasi tersebut. Dan juga tidak sedikit yang bisa kita klarifikasi kalau berita ini baik ataupun benar ataupun salah. Karena dari itu, alangkah baiknya kita memilih informasi
yang tepat. Karena kekurangan tersebut yang sudah saya bagikan, ini akan saya lanjutin ke materi berikutnya. Apa itu masyarakat maya? Masyarakat maya adalah bentuk kehadiran seseorang yang berinteraksi tapi tidak secara dengan fisik. Nah, di sini tuh ada dua jenis proses yang dilakukan dalam masyarakat maya ini, yaitu proses sementara dan proses menetap. Apa itu proses sementara? Proses sementara itu seperti yang kalian lihat di komentar nih, entah itu di TikTok, di Instagram, kalian itu melihat sebuah komentar, yang mana mereka membuat postingan itu, lalu meninggalkan sebuah interaksi mereka atau chat atau komen mereka di sana. Setelah itu, interaksi hilang begitu saja. Nah, bagaimana dengan proses menetap? Proses menetap itu adalah bentuk komunikasi yang dilakukan melalui private atau mungkin bisa dibangun secara grup. Nah, ketika kalian bikin video nih, ada video yang asik, video yang lucu, kalian membuat sebuah community group itu. Kalian bikin video lucu, dan rata-rata kalian bisa berinteraksi di sana, entah itu di Instagram ataupun di WhatsApp, platform media sosial lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep hyper reality. Apa itu hyper reality? Nah, banyak kan kita masih bingung bagaimana cara membedakan sebuah cyber community, masyarakat maya, ataupun hyper reality. Saya akan menjelaskan hyper reality. Hyper reality itu adalah bentuk digital. Hyper reality adalah bentuk suatu realitas virtual, di mana masyarakat sekarang yang belum terlalu familiar, akan saya kasih contoh seperti VR, virtual reality, atau AR, augmented reality. Nah, apa itu VR dan AR? Mungkin bagi kita yang di Indonesia ini masih sangat jauh dari teknologi yang seperti itu, meskipun udah ada beberapa, tapi interaksi secara VR atau AR itu masih jarang sekali di negara kita. Nah, kalau kalian mengikuti berita teknologi, kalian pasti pernah mendengar dengan namanya Meta AI. Lebih tepatnya Meta, yang kacamata yang dibuat secara virtual reality. Kalian memakai kacamata itu dan melihat interaksi langsung. Kalian bisa berinteraksi dengan bos kalian, keluarga kalian, atau teman-teman kalian hanya berdasarkan kacamata itu. Itu adalah bentuk dari virtual reality. Lalu bagaimana dengan AR atau augmented reality? Augmented reality itu adalah bentuk virtual juga, tapi melalui device yang mungkin kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, tapi kita bisa memainkan itu lewat programnya. Let's say, contohnya seperti kalian kalau pernah mengingat Coki yang ada Boboiboy-nya itu, ketika kita menggunakan kartu Boboiboy, lalu men-scan-nya dari aplikasi di HP, dan kartu itu bermain, bertarung, itu adalah bentuk dari augmented reality. Nah, bagaimana dampak gabungan dari masyarakat maya dan juga hyper reality? Apa sih dampak yang akan terjadi kepada kita sekarang? Yang pertama, itu akan membuat standar baru, kebudayaan baru, atau hal-hal yang seharusnya itu udah jadi budaya kita, jadi norma kita, tiba-tiba berubah. Misalnya seperti apa? Standar kecantikan. Kenapa saya membawa standar kecantikan? Karena di era sekarang, media sosial ini membentuk seseorang itu harus tampil jadi sebaik mungkin. Membentuk seseorang itu pokoknya harus sempurna, padahal mereka itu menggunakan, beberapa dari mereka menggunakan filter atau editan, yang mana sayangnya masyarakat percaya akan hal itu seperti natural. Hal itu akan membuat seseorang, mendorong seseorang seperti mengubah realitas mereka. Kalau yang di dunia media sosial itu adalah apa yang di dunia nyata, padahal sebenarnya tidak. Nah, dengan adanya dampak seperti itu, maka terbentuk lagi itu menyediakan dunia yang ideal. Maksudnya apa? Dengan dunia ideal yang orang-orang pikir itu adalah bentuk, ini adalah dunia yang kumau, ini adalah realita yang ingin kubangun. Dengan adanya digitalisasi ini, hyper reality seperti ini, atau masyarakat maya yang berubah seperti ini, mereka jauh lebih nyaman tidak berinteraksi secara langsung. Mereka hanya berinteraksi di dunia mereka sendiri. Let's say seperti di game, di komunitas online mereka, Discord, dan segala macam. Nah, kita lanjut pembahasan keempat. Setelah beberapa pembahasan yang tadi, kita akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana penerapan atau aplikasi penerapan cyber ini dalam masyarakat. Nah, untuk yang pertama, saya akan memberi contohnya, yaitu
e-KTP. Nah, itu adalah bentuk program dari e-government, yang mana itu adalah bentuk elektronik yang membuat masyarakat itu bisa berinteraksi dengan pusat atau pemerintahan dari digitalisasi yang disediakan. Pemerintah menggunakan teknologi tersebut untuk bisa berinteraksi dengan kita, yang mana itu adalah bentuk komunikasi yang secara tidak langsung tetapi bisa termobilisasi atau bisa kita komunikasikan dimanapun itu. Nah, lalu bagaimana dengan konsep kita berinteraksi dalam penjualan di ekonomi? Di sini, dunia maya atau dunia digital itu menciptakan sebuah e-commerce. Seperti yang kita tahu, seperti kayak Shopee, Tokopedia, atau hal-hal yang berbasis online lainnya dalam jual beli. Itu bisa menjadi menguntungkan bagi beberapa masyarakat di zaman sekarang. Bagi mereka yang tidak punya toko, bagi mereka yang mungkin butuh uang untuk menyewa sebuah tempat, dengan e-commerce mereka bisa membuat itu. Lalu dengan berkembangnya sebuah teknologi yang begitu tinggi, yang begitu canggih, bagaimana dengan aturan-aturan di zaman sekarang yang mengedepankan juga sebuah teknologi? Nah, dengan adanya bentuk dari perkembangannya sebuah digital atau reality maya, maka dibentuklah sebuah hukum cyber atau disebut sebagai cyber law, yang mana itu mengatur sebuah hukum dari teknologi yang digunakan. Misalnya seperti ada penggunaan kata-kata atau konten-konten yang tidak senonoh yang ditampilkan oleh internet atau influencer yang menggunakan kemampuan dia untuk menampilkan hal-hal yang buruk, itu bisa dipidanakan. Itu bisa berbentuk dari sanksi sosial, bahkan sanksi hukum tersebut. Oke, jadi bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan dari perkembangan teknologi dan juga kita menggabungkan sebuah komunikasi dan teori komunikasi dari kemajuan teknologi itu? Nah, konklusi yang dari saya ambil adalah bentuk komunikasi itu akan terus fleksibel, akan terus tetap berubah seiring berkembangan zaman. Fondasinya tetap, tapi sebuah dinamika atau bentuk dinamis dari komunikasi itu akan berkolaborasi dengan teknologi. Seperti tahun 2016 yang kita melihat sebagai meme, itu kebanyakan orang-orang di internet mulai paham tuh meme itu apa, sarkasme itu apa, yang dari kita tahu itu dari budaya barat, budaya luar. Meme, sarkasme itu adalah bentuk dari komunikasi yang ada di internet, itu adalah cyber community. Dan artinya apa? Entah di masa depan kita akan berinteraksi seperti metaverse, kita akan berinteraksi secara virtual reality, yang mana itu adalah judul besar dari hyper reality. Maka dari itu, sekian dari saya. Thank you for watching me, and I owe you about you see and hear what I talking about my presentation is. Then my name is Muhammad Ali Ramansyah. I'm from University of Computer Indonesia, and then I talk about once more again. Thank you. Di metonimia kau bilang ku memabukkan, kau butuh hatimu. Lewat eufemisme kau rela jadi pramuisma.